Kak Lu Feng, bagaimana kalau Lin King tahu tentang hubungan kita? Aku sudah lama nggak punya perasaan lagi sama dia. Kalau bukan karena dia terus-terusan nempel sama aku. Lu Feng, Kok kamu sudah pulang? Bukannya kamu lagi pergi dinas? aku memang gak seharusnya pulang. Sampai mengganggu kesenangan kalian. Lin King, dengar dulu penjelasanku. Penjelasan. Mau menjelaskan apa? Mau menjelaskan kalau kalian lagi latihan drama. Karena kamu sudah melihatnya. Aku bakal jujur saja padamu. Orang yang dicintai Kak Lu Feng sekarang itu aku. Lu Feng. Apa yang dia bilang itu benar. Orang yang kucintai sekarang itu Nanan. Aku sudah tidak punya perasaan apa-apa lagi padamu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri lagi. Lepaskan saja. Ya, benar. Aku memang mempermalukan diriku sendiri. Lu Feng, dengarkan aku baik-baik. Aku, Lin King, yang mencampakkanmu. Lin King, apa yang kamu lakukan? Halo, Ibu. Kamu kenapa, King King? Nggak apa-apa kok. Cuma lagi agak flu saja. Ada apa Ibu menelepon? Ibu cuma mau tanya. Apa kamu sudah pulang dari dinas? Kapan? Kamu mau membawa Lu Feng pulang? Biar ibu dan ayah bisa bertemu dengannya. Ayahmu belakangan ini selalu menanyakanmu. Kamu juga sudah tidak muda lagi. Masalah pernikahan tidak bisa terus-terusan ditunda. Lagi pula, belakangan ini kondisi tubuhnya sedang kurang sehat. Jangan buat dia terus-terusan khawatir. Ibu, tunggu sebentar lagi, Ma. Lu Feng akhir-akhir ini sedang agak sibuk. Kenapa sibuk terus setiap hari? Biar Mama beritahu ya. Kalau kamu masih belum memikirkan pernikahanmu sendiri. Jangan salahkan Mama kalau nanti kamu tidak kunjung menikah. Ma. Nanti aku akan mengajaknya menemui Mama. Sudah ya? Aku ada urusan, aku tutup dulu teleponnya. Anak ini, benar-benar. Pria brengsek memang cocok bersanding dengan perempuan sok imut. Aku sih tidak sudi. Tuan Muda Huo, ponsel Anda berdering. Ayah. Aku tidak akan pernah menikahi Xia Bingbing. Kamu harus menikahinya. 1 minggu lagi adalah hari pernikahan kalian. Kalau kamu berani kabur dari pernikahan ini, jangan pernah injakan kaki di rumah keluarga Huo lagi. Kalau tidak boleh, ya sudah. Siapapun yang ingin menikahinya, silakan saja. Mulai hari ini. Keluarga Huo tidak ada hubungannya lagi denganmu sepeser pun. Mobil dan rumah, semuanya disita. Dan jangan harap kamu bisa memakai uang keluarga Huo sepeser pun. Terserah. Hentikan mobilnya. Tuan Muda Huo, ini sangat berbahaya. Ku bilang hentikan mobilnya. Tuan, maaf sekali. Anda tidak kaget, kan? Kamu baru saja mendapatkan SIM, ya? Aku sudah mendapatkannya sejak 3 tahun yang lalu. 3 tahun. Dengan kemampuan menyetirmu yang seperti ini, dibilang baru 3 hari saja rasanya masih terlalu bagus. Maaf. Hari ini suasana hatiku sedang buruk. Jadi aku agak kurang fokus. Suasana hati yang buruk, bukanlah alasan untuk tidak menyetir dengan benar. Tuan, aku benar-benar minta maaf. Aku dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Sudahlah, pergi sana. Jam tangan ini, kayaknya kemasukan air. Ya, kalau bukan gara-gara kamu, jam ini nggak bakal jatuh ke tanah. Berapa harga jam ini, biar aku ganti. 200 cukup, kan? Uang 200 yuanmu ini, bahkan nggak bakal cukup buat beli tali jamku ini. Kamu mau nipu siapa? Kamu, nggak lagi nyari modus buat meras aku, kan? Biar ku jelaskan dulu ya. Meskipun mobil yang kubawa ini bagus, tapi ini masih kredit. Aku beneran nggak punya uang. Kalau kamu mau modus, kamu salah sasaran. Lagian, kamu ngapain sih sendirian? Jalan kaki di jalan tol kayak gini. Di sini kan penuh sama mobil. Kalau bukan aku yang nabrak, orang lain juga pasti bakal nabrak kamu. Kamu pikir semua orang kayak kamu, yang nyetirnya payah? Cara nyetirku nggak seburuk yang kamu kira. Mau naik ke mobil dulu nggak buat berteduh. Baiklah. Astaga, ternyata dia ganteng banget. Tadi aku cuma fokus marah-marah aja. Wajah dan auranya. Kayaknya dia bukan orang biasa. Kita kenalan dulu, yuk. Aku belum tahu nama kamu siapa. Huo Bei. Oh, jadi nama kamu Huo Bei. Namaku Lin King. Rumah kamu di mana? Biar aku anterin pulang. Anggap aja ini sebagai ganti. Karena udah bikin kamu kaget pas hampir kutabrak tadi. Aku nggak punya rumah. Kamu,
Gelandangan, tapi kalau dilihat dari pakaianmu, nggak kelihatan kayak gelandangan. 1 jam yang lalu sih bukan. Tapi kalau sekarang, iya. Maksudnya apa? Jadi, kamu sebenarnya punya rumah atau tidak? Tidak punya. Terus nanti kamu mau kemana? Aku mau pulang sekarang. Setelah keluar dari jalan tol ini, turunkan saja aku di mana saja. Aku lihat kamu kehujanan tadi, jangan sampai sakit. Rumahku sudah dekat di depan. Bagaimana kalau kamu berteduh dulu di rumahku? Tunggu sampai hujannya reda, baru kamu pergi. Kalau begitu, terima kasih. Silakan duduk. Kamu tunggu di ruang tamu dulu. Jangan sembarangan menyentuh barang-barangku. Terima kasih. Aku tidak percaya. Aku malah membawa laki-laki asing ke rumah. Tapi dibanding dengan masalah berantakan dengan Lu Feng, ini sih tidak ada apa-apanya. Apa? Dia langsung turun dari mobil. Benar, Tuan Besar. Setelah Tuan Muda Huo menutup telepon dari Anda, dia langsung turun dari mobil. Anak itu nyalinya makin besar saja. Berani-beraninya dia membangkang padaku. Bekukan semua kartu Huo Bei. Blokir semuanya. Kita lihat saja seberapa lama dia bisa bertahan. Tuan Besar, apa ini tidak berlebihan? Kalau tidak begini, memangnya dia mau cepat-cepat pulang untuk menikahi Bingbing? Bingbing, kalian sudah datang. Ayo duduk, silakan duduk. Paman Huo, di mana Kak Huo Bei? Dia sedang pergi keluar. Bingbing bilang sudah beberapa hari tidak bertemu Huo Bei, makanya dia bersikeras mengajakku ke sini untuk menjenguknya. Bingbing sudah lama kupilih untuk menjadi menantuku. Begitu kita mendapat tanggal yang baik, aku akan langsung menyuruh Huo Bei untuk menikahimu. Bagaimana? Kalau Kak Huo Bei tidak mau? Berani sekali dia. Di keluarga Huo, keputusanku yang mutlak. Bingbing, kamu tenang saja. Selain dirimu, tidak akan ada yang bisa menjadi menantu keluarga Huo kami. Terima kasih, Paman Huo. Lalu, kapan Kak Huo Bei akan pulang? Hari ini dia sedang sibuk, dan baru akan pulang larut malam. Sudahlah, lupakan saja. Kak Huo Bei tidak akan pernah mau menikahiku. Dia hanya menganggapku sebagai adiknya sendiri. Kalau dia tidak mau, biar ku ikat dan kuseret dia untuk menikahimu. Ma, kan sudah kubilang. Kalau dia ada waktu luang, aku pasti akan membawanya pulang. Tapi Mama sudah sampai di bawah gedung apartemenmu. Mama, kenapa Mama tiba-tiba datang? Gawat, gawat. Kita bakal kepergok di depan pintu. Ibumu datang ya datang saja. Kenapa kamu panik sekali? Mamaku sudah di bawah. Bagaimana caranya aku menjelaskan kenapa kamu ada di sini? Cepat sembunyi. Aku harus sembunyi. Cepatlah, sudah tidak ada waktu. Ibu ketuk dari tadi tidak dibuka juga. Untung saja ibu bawa kunci. King, ini Lu Feng, kan? Tante, aku. Iya, Ma. Dia memang Lu Feng. Halo, Tante, aduh. Apa ibu mengganggu kalian? Kamu ini ada-ada saja. Kenapa tidak dari dulu membawanya pulang untuk mengenalkannya pada ibu? Enggak kok. Aku hanya ingin memberikan kejutan untuk ibu. Kalau begitu, kalian duduklah. Ibu akan membuatkan makanan untuk kalian. Duh, maaf banget ya. Aku mohon, tolong bantuin aku sekali ini aja. Aku janji nggak bakal biarin kamu bantu dengan cuma-cuma. Sekali bantu, aku bakal kasih kamu 1000 yuan. Jadi kamu mau aku pura-pura jadi pacarmu? Iya, betul. Ingat ya, nama kamu sekarang Lu Feng. Dan kamu kerja di grup Yuzheng. Sisanya, kamu tinggal ikutin alurku aja. Lu Feng, kerja di grup Yuzheng. Bukannya itu perusahaan keluargaku. Siapa si Fan? Pacarmu? Sekarang bukan lagi. Nanti aku jelasin lagi ya. Aku ke dapur dulu ya. Mau bantuin ibu. Oke. Sebentar lagi makanannya siap. Kamu temenin Lu Feng sana. Nggak apa-apa, Bu. Biarin aja dia sendiri dulu. Xiao Qing, kamu benar-benar punya selera yang bagus. Lu Feng ini ganteng banget. Ibu, aku sama Lu Feng kan baru aja pacaran. Belum tentu juga kami bakal nikah nanti. Nanti ibu jangan sekali-kali bahas soal pernikahannya. Umurmu itu udah berapa? Kalau nggak bahas nikah sekarang, mau nunggu kapan lagi? Iya, ibu, aku tahu. 9. Lu Feng yang asli aja udah muak dari dulu. Yang di luar itu cuma bohongan. Kayaknya desakan buat nikah ini nggak bakal ada habisnya. Nak Lu, kata King, kamu kerja di grup Yuzheng, ya? Iya, Tante, cuma karyawan biasa di kantor cabang. Karyawan biasa juga bagus kok. Masa depanmu pasti cerah. Nak Lu, umurmu kan udah 28 tahun. Rencananya kapan mau? Segera resmikan hubunganmu dengan King kami. Ma, kan sudah pernah kubilang. Kami masih muda.
Kami tidak terburu-buru. Apanya yang tidak terburu-buru? Kamu tidak terburu-buru, tapi apa Xiao Lu juga tidak? Xiao Lu, benarkan kataku. Sebenarnya, aku ingin sekali segera meresmikan hubungan kami, tapi semua ini tergantung keputusan King King. Si brengsek ini bicara apa? Sih, aktingnya berlebihan sekali. Bagus, bagus. Xiao Lu memang sangat pengertian. Huo Bei, kamu gila. Siapa yang menyuruhmu bicara begitu pada ibuku? Kamu kan menyuruhku berpura-pura jadi pacarmu. Aku harus berakting dengan profesional, dong. Kalau aku bersikap setengah-setengah, ibumu malah akan makin curiga. Kamu, Lagi pula, apa yang kukatakan tidak sepenuhnya bohong. apa maksudmu? Tuan Besar membekukan semua kartumu, kecuali kamu pulang untuk menikahi Nona Xia. Apakah ucapanmu yang sebelumnya masih berlaku? Tentu saja masih. Memangnya kenapa? Baiklah, kalau begitu, sepertinya aku harus bekerja untukmu dalam waktu yang lama. Mulai sekarang, aku adalah Lu Feng, seorang pria yang tidak punya mobil maupun rumah, dan pacar yang menumpang hidup padamu. Sebagai gantinya, aku akan membantumu menghadapi semua desakan menikah dari ibumu. Kesepakatan ini sangat adil. Ini namanya mengundang serigala masuk ke dalam rumah. Kenapa kamu belum pergi bersih-bersih dan tidur? Apakah di rumahmu ada baju tidur pria? Tidak ada. Aku ingat, ada satu set yang masih baru. Biar kuambilkan untukmu. Terima kasih. Ambil saja, buat kamu. Lagi pula aku juga tidak bisa memakainya. Tadinya ini dibeli untuk Lu Feng. Kalau dipikir-pikir sekarang, Tidak sepadan sama sekali. hapus saja. Disimpan juga cuma bikin risih. Hapus kontak. Sudah bersih terhapus. Biar tidak memenuhi memori. Dan tidak bikin aku kesal lagi. Ya ampun. Ketampanan tingkat dewa macam apa ini? Baju tidur ini pas sekali di badannya. Benar-benar seperti dibuat khusus untuknya. Kamu sedang lihat apa? Enggak, tidak ada apa-apa. Ada charger tidak? HP-ku habis baterai. Ada di sebelah sana, di atas. Ambil saja sendiri. Walaupun dia tampan, tapi bagaimanapun dia tetap pria asing. Aku harus tetap waspada. Kamu sudah bangun sepagi ini. Sudah biasa. Aku mau sarapan di luar. Kalau kamu lapar, ada roti di dalam kulkas. Makan saja sendiri kalau lapar. Ya, Jangan lupa tutup pintunya saat keluar nanti. Astaga, putra sulung keluarga Huo diusir dari rumah. Katanya putra sulung keluarga Huo lebih tampan daripada artis. Aku pernah melihatnya di televisi dulu. Memang sangat tampan. Tampan sih tampan. Tapi sekarang dia sudah diusir oleh keluarga Huo. Sepertinya dia sudah tidak punya uang lagi. Dulu dia memang tampan dan kaya raya. Sekarang cuma tampang gantengnya aja yang tersisa. Kalian lagi ngomongin siapa sih yang ganteng? Xiao Lin. Tuan muda Huo dari kota Kyoto udah diusir. Sekarang dia benar-benar gak punya uang sepeser pun. orang hebat kayak dia. Bisa-bisanya jatuh miskin sampai kayak gini. Udah deh, gak usah ngurusin orang lain. Kamu sama Lu Feng kapan tunangannya? Kita udah putus. Sebelum kamu pergi dinas luar kota, kalian berdua kan masih baik-baik aja. Pas balik langsung putus. Kok bisa? Kenapa? Gak cocok, ya putus aja. Nanti juga dapat yang lebih nurut. Paman Ang, ini aku, Huo Bei. Boleh gak aku kerja di perusahaan Paman? Paman Wei, ada apa? Paman gak setuju ya? Bukannya aku gak setuju, tapi papamu udah ngomong duluan ke aku. Coba deh, kenapa sih kamu harus cari gara-gara sama papamu? Aku paham. Yang dibilang Lin King benar juga, aku beneran jadi gelandangan sekarang. Pas banget, emosi aku lagi numpuk dan gak tahu mau diluapin kemana. Lu Feng, sekarang punya waktu luang. Udah kelar sibuknya, kan? Lin King, aku telepon cuma mau bilang, jangan kejar-kejar aku lagi. Sekarang orang yang aku cintai itu Jiang Ruonan. Makasih udah diingetin. Hampir aja aku lupa sama sampah yang pernah aku buang. Asal kamu tahu aja ya, di antara kita udah gak ada harapan lagi. Duh, pusing banget. Apa mending jujur aja ya sama papa mama? Gak bisa, gak bisa. Masalah kayak gini, mana bisa aku biarin papa mama tahu? Ya Tuhan, kalau aja ada pacar yang jatuh dari langit. Pasti seneng banget. Di rumah masih ada seorang gelandangan. Setuju. GVBNM setuju. Benar saja, gelandangan pun memang tidak bisa diandalkan. Sama sekali tidak bisa diandalkan. Sekarang malah mengabaikanku. Ada apa? Ayo ketemuan,
di kafe depan kantor. Halo, MA. Ada apa, MA? Xiao Qing, besok Bibi dan sepupumu mau datang ke rumah kita. Kamu bawa Lu Feng ke sini juga, ya? Silakan duduk. Apa ada sesuatu di wajahku? Tidak ada. Katakan saja, ada apa mencariku? Aku ingin kamu menjadi pacarku. Kenapa? Apa kamu tidak bisa menerimanya? Menurutmu aku tidak pantas untukmu? Bukan begitu. Jangan salah paham dulu. Setelah kamu mendapatkan pekerjaan, dan tekanan di pihakku sudah mereda, kita bisa mengakhiri kerja sama ini. Kenapa memilihku? Karena ibuku sudah pernah bertemu denganmu. Terlalu repot kalau harus ganti orang lagi. Baiklah, aku setuju. Baik, sudah diputuskannya. Mulai sekarang, kamu adalah pacarku. Putra sulung keluarga Huo yang terhormat ternyata malah jadi pajangan saja. Ini mungkin dalam hidupku, hal paling konyol yang pernah kulakukan. Mulai sekarang kita resmi berpacaran. Aku masih belum terlalu mengenalmu. Coba perkenalkan dirimu. Namaku Huo Bei, 30 tahun, pekerja lepas, tapi sekarang sedang menganggur. Aku akan segera mencari pekerjaan secepatnya. Wah, malang sekali nasibmu. Jangan terburu-buru. Sebelum dapat kerja, tinggal saja dulu di tempatku. Ini kunci rumahku. Kalau kamu nggak ada tempat buat pergi, kamu bisa pergi ke sana dulu. Jam 5 sore nanti kamu datang ke kantor. Ya, aku mau ngajak kamu ke mall buat beli baju baru. Besok kita harus pergi ke tempat orang tuaku. Ah, iya. Kamu bisa nyetir nggak? Bisa. Ini kunci mobilnya. Kamu bawa mobilku aja buat pulang. Apa nggak apa-apa? Biar kamu nggak usah repot-repot naik bus umum. Jadi pas aku selesai kerja nanti, kamu bisa sekalian jemput aku pakai mobil. Mobilku ini baru beli, belum lama. Kamu harus nyetirnya hati-hati, ya. Kemampuan nyetirku lebih jago dari kamu tahu. Kamu lagi ngeledek aku ya? Kejadian hari itu cuma kecelakaan aja kok. Ya sudahlah, aku masih harus rapat sekarang. Aku antar kamu ke mobilku dulu. Aku udah lihat mobilmu. Kok kamu bisa ingat jelas banget sih? Padahal kamu baru pernah naik sekali. Ya jelaslah, mobil ini hampir aja bikin nyawaku melayang, makanya aku ingat jelas banget. Ya udah, hati-hati di jalannya. Aku, Huo Bei, udah hidup selama 30 tahun. Bahkan dalam mimpi pun gak pernah kepikiran, kalau bakalan ada hari di mana aku bisa bersama dengannya. Tapi, perasaan kayak gini, rasanya gak buruk juga. Cepat naik, ngapain sih berdiri di luar? Ada apa? Aku belum mau kalau rekan kerja lihat kamu. Cepat pergi. Ikuti jalan ini. Di depan nanti ada mall. Aku tahu kok. Kamu tahu. Kamu akrab banget ya sama daerah sini. Iya. Dulu aku pernah lewat sini. Dulu kamu kerja apa? Jual rumah, cuci mobil, jadi pelayan, dan masih banyak lagi. Harusnya selama ini kamu sudah bisa menabung sedikit uang, kan? Tapi kok tempat tinggal saja tidak punya. Tahun lalu investasiku gagal. Tidak apa-apa. Setelah jatuh terpuruk, pasti ada saatnya bangkit kembali. Coba lihat, apa ada baju yang kamu suka di sini? Aku kurang pintar memilih baju. Iya juga sih. Sepertinya dulu kamu juga tidak pernah membeli baju yang bagus. Sana, coba dulu. Lin Qing. Bagaimana? Yang ini pas sekali di badan. Kita ambil yang ini saja. Bajunya sudah ada. Lalu bagaimana dengan sepatunya? Masa iya baju santai dipadukan dengan sepatu pantofel? Kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku mau ke toilet dulu. Loh, bukankah ini Lin Qing? Lin Qing, bisa tidak sih kamu berhenti menggangguku, sampai-sampai mengikutiku ke mall segala? Lin Qing, bisa tidak sih kamu berhenti menggangguku, sampai-sampai mengikutiku ke mall segala? Aku memang pernah melihat orang tidak tahu malu. Tapi aku benar-benar belum pernah melihat orang yang tidak tahu malunya seperti kalian. Kamu yang tidak tahu malu, sekarang malah pakai acara membuntuti segala. Kamu bukan cuma tidak tahu malu, tapi juga narsis sekali. Memangnya mal ini cuma kamu saja yang boleh datang. Perlu kamu tahu ya, di mal mewah ini, sepotong baju saja harganya bisa sampai jutaan rupiah. Memangnya kamu sanggup membelinya? Lu Feng, jangan lupa ya, baju yang sedang kamu pakai itu aku yang membelikannya untukmu. Memangnya seberapa mahal sih baju ini? Lihat ini. Ini Nanan yang belikan buat aku, seleranya jauh lebih bagus daripada kamu. Ternyata kamu cuma mengincar uangnya. Aku lebih suka yang dari Nanan ini, nggak kayak kamu. Pria mana yang bakal suka sama orang kayak kamu? Aku suka. Dengar, kan?
Ini pacarku. Calon suamiku. Lin King. Kamu pikir bisa membuatku kesal cuma dengan membawa aktor bayaran? Kalau kamu memang bisa punya pacar seperti dia, pilih saja sesukamu, biar aku yang bayar. Kamu sendiri yang bilang, ya. Jangan sampai menyesal. Sekarang kamu percaya, kan? Dia memang pacarku. 10.000 kali lebih baik daripada kamu. Lin King. Ternyata kamu sudah lama mengkhianati Lu Feng. Jiang Ruonan. Kamu masih punya muka buat menyalahkanku. Sudah, jangan marah lagi. Urusan kita jauh lebih penting sekarang. Jangan lupa, mantan pacarmu yang mau bayar. Taruhan yang dibuat Lu Feng tadi masih berlaku, kan? Aku sendiri sih tidak butuh apa-apa. Biar pacarku saja yang memilihkan untukku. Pilih saja sesukamu, ada yang bayar kok. Sudah selesai memilih, cepat sekali. Kalau tidak cepat-cepat dibayar, bagaimana kalau nanti dia kabur? Pelayan, tolong bungkuskan ini untuk kami. Baik. Silakan lakukan pembayaran di sebelah sini. Tuan, 20.000 yuan. Bagaimana Anda ingin membayarnya? Apa, 20.000 yuan? Mahal sekali. Aduh, kemana perginya sikap royal Anda yang tadi? Tuan, ini pakaiannya. Hati-hati di jalan, bukan punya dia. Jangan senang dulu, Lin King. Cuma uang puluhan ribu saja, kan? Anggap saja ini sedekah dari nona muda ini untuk kalian berdua. Oh, karena nona besar Li begitu dermawan. Maka aku wakili pacarku untuk mengucapkan terima kasih. Pacarmu ini, seumur hidupnya, pasti belum pernah memakai baju semahal ini, kan? Baju yang dia pakai 10 kali lipat lebih bagus dari ini. Dan di rumahnya tidak cuma punya satu baju seperti ini. Apa jangan-jangan dia sudah tahu identitasku? Kamu pikir dia itu tuan muda keluarga Huo? Bagaimana kamu tahu kalau dia bukan? Dia memang tuan muda Huo. Jangan melawak deh. Bukankah kita sama-sama tahu? Tuan muda Huo bukan orang yang bisa kamu kenal. Bahkan jika kamu sangat menginginkannya. Benar sekali. Aku bekerja di grup Yuzheng. Walaupun aku belum pernah bertemu tuan muda Huo, tapi aku tahu seperti apa wibawa tuan muda Huo. Aku sangat memahaminya. Cih, tepat sekali. Wah. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sangat serasi. Mau bilang apa kamu? Malas aku berdebat denganmu. Huo Bei, ayo kita pergi. Dua porsi steak, dan satu pizza. Baik, mohon tunggu sebentar. Apa ada sesuatu di wajahku? Tidak ada. Lalu kenapa dari tadi mereka terus melihatku? Bagaimana kamu tahu kalau mereka sedang melihatmu? Kalau bukan melihatku, lalu siapa lagi? Memangnya mereka sedang melihatmu? Bukan tidak mungkin, kan? Narsis sekali. Pria di meja sebelah itu kelihatan tidak asing. Tampan sekali, jangan-jangan dia seorang artis. Wajahnya mirip sekali dengan tuan muda keluarga Huo. Tidak mungkin. Kok tuan muda keluarga Huo bisa ada di sini? Nih, sudah kupotongkan untukmu. Terima kasih. Kamu sudah dapat kerja. Iya, jadi pelayan di restoran Jingwei. Wah, bagus dong. Aku yakin kamu pasti bisa kok. Kamu tuan muda Huo, kan? Boleh minta foto bareng. Nggak mungkin. Masa secepat ini langsung ketahuan sih? Dek, kamu salah orang. Dia ini keponakan jauhku, sudah bertahun-tahun kerja di ibu kota. Serius. Tapi wajahnya mirip sekali. Mirip sih mirip, tapi kalau dia tuan muda Huo, mana mungkin mau makan di warung kecilku ini? Benar kan, Xiao Bei? Iya, paman benar sekali. Kalau begitu, maaf mengganggu ya. Pemilik warung ini baik sekali ya. Sampai membantumu keluar dari situasi tadi. Menurutmu, apa mungkin? Tuan muda keluarga Huo itu wajahnya mirip sekali denganmu. Mungkin saja memang mirip. Sejujurnya, aku sendiri belum pernah lihat seperti apa wajahnya. Sekarang aku tahu, ternyata memang mirip denganku. Oh ya, besok malam temani aku menemui orang tuaku. Persiapkan dirimu baik-baik. Kalau orang tuaku mendesak kita untuk segera menikah, Tenangkan saja mereka dulu. setujui saja dulu. Kalian akhirnya datang juga. Bibi dan sepupumu, serta pacar sepupumu, sudah sampai duluan. Halo, Mei. Ayo masuk, silakan duduk. Ini ayahku. Adik sepupu. Ini pacarnya adik sepupuku. Harusnya dipanggil adik ipar. Halo, Om Fu. Halo, sepupuku. Halo. Kakak sepupu. Dengar-dengar dari tante. Kakak ipar kerja di grup Yuzheng. Ya, benar sekali. Kebetulan sekali. Pacarku, Ah Hui, juga kerja di grup Yuzheng. Tapi dia seorang supervisor.
Jabatannya 1 tingkat di atas pacarmu. Memang kebetulan sekali. Kamu beruntung sekali, Dik. Tentu saja. Apalagi, kami akan mendaftarkan pernikahan kami 2 hari lagi. Selamat ya, Dik. King. Lihat, adik sepupumu saja sudah mau mendaftarkan pernikahan. Kamu kan beberapa tahun lebih tua darinya. Kalau belum menikah juga, nanti malah jadi omongan orang. Iya, benar sekali. Jangan buat orang tuamu khawatir lagi. Tante, urusanku. Tidak usah tante khawatirkan. Aku sudah punya rencana sendiri. Aku mau bantu ibu memasak dulu. Silakan lanjut mengobrol. Biar ku bantu, Bu. Ibu koki utamanya, aku asistennya. Baiklah, King. Wenwen saja sudah mau mendaftarkan pernikahan. Kapan kamu dan Lu Feng mau mendaftarkan pernikahan juga? Iya, Bu, aku tahu. Apa kamu sudah bicara dengan orang tuamu tentang pernikahan ini? Sudah, kok. Lalu apa kata orang tuamu? Apa mereka juga sudah tidak sabar? Kalau menurutku ya, cari waktu untuk bertemu dengan orang tuamu, untuk membicarakan soal pernikahan kalian. Ayah, jangan terburu-buru dulu. Biar kami berdua membicarakannya lagi. Memangnya apa lagi yang mau dibicarakan? Kalian berdua kan sudah cukup lama bersama, sudah saatnya kalian menikah. Kak, sampai sekarang kakak masih belum mau menikah juga. Jangan-jangan kakak masih ingin milih-milih lagi ya? Nggak milih-milih lagi kok. Aku cuma takut kalau mendapat yang terlalu bagus. Nanti kamu bisa iri setengah mati. Makasih ya sudah mau membantuku tadi. Sama-sama. Tapi, keluargamu, sepertinya ingin sekali kamu cepat menikah. Terus bagaimana? Aku juga tidak tahu bagaimana harus jujur kepada mereka. Bagaimana kalau kita berdua mendaftarkan pernikahan saja? Ibuku terus mendesakku setiap hari. Aku benar-benar sudah tidak punya pilihan lain. Nanti setelah 6 bulan, saat aku sudah menemukan waktu yang tepat, aku akan jujur tentang semuanya kepada ayah dan ibu. Baiklah. Aku setuju. Kamu setuju secepat itu? Karena aku juga tidak ingin hidupku diatur-atur oleh orang lain lagi. Kalau begitu, besok kita langsung mendaftarkan pernikahan saja. Baiklah, kalau begitu, besok sore saja. Paginya aku harus bekerja. Boleh juga. Tuan Muda Huo. Akhirnya kamu meneleponku duluan. Apa kamu sudah memikirkannya baik-baik? Berikan aku alamatmu, aku akan langsung menjemputmu sekarang. Bukan begitu, aku ingin minta bantuanmu untuk satu hal. Tolong ambilkan dokumen identitasku dari rumah. Apa, Tuan Mudaku? Mau buat apa dokumen-dokumen itu? Kamu mau menikah ya? Pelankan suaramu, jangan sampai orang lain dengar. Hari ini, aku akan membawa dokumen-dokumen itu keluar dari rumah. Tuan Muda Huo, kalau sampai Tuan Besar tahu soal ini, Huang Jian, kamu sudah ikut denganku selama bertahun-tahun. Kita ini sudah seperti saudara sendiri. Itu memang benar, sih. Tapi, kalau kamu menganggapku sebagai saudaramu, tolong bantu aku sekali ini saja. Kalau ada apa-apa, biar aku yang tanggung jawab. Baiklah kalau begitu, di mana dokumennya? Ada di laci ruang kerja rumahku. Baik, Tuan Muda Huo. Asisten Yang. Tuan Besar sudah berangkat ke kantor. Aku tahu. Lalu, ada keperluan apa Anda kemari? Tuan Besar memintaku untuk mengambilkan sebuah dokumen. Dokumen apa? Biar aku yang ambilkan. Tidak usah, biar aku sendiri saja. Lebih baik biar aku saja yang mengambilnya. Tuan Besar tidak suka kalau ada orang lain masuk ke ruang kerjanya. Bibi Liu, ini adalah tugas yang khusus ditugaskan Tuan Besar kepadaku. Ya sudah kalau begitu. Tuan Muda Huo, aku sudah mendapatkannya. Nanti harus kukirim kemana? Ke depan restoran Jingwei. Mau apa pergi ke sana? Jangan banyak tanya. Bawa saja ke sini. Baik. Sebenarnya Tuan Muda Huo mau menikah dengan siapa? Ya, bahkan wanita seperti Xia Bingbing saja tidak mau dia nikahi. Wanita seperti apa yang bisa memikatnya? Selamat atas pernikahan Anda berdua. Terima kasih. Aku akan berusaha keras agar kamu tidak menyesal. Dengan begini, ibuku akhirnya bisa tenang untuk sementara waktu. Kuharap langkah ini tidak salah. Kamu simpan saja ya, aku kerja, agak ribet kalau harus bawa-bawa ini. Iya. Kami sudah resmi menikah, Bu. Sungguh. Masa aku bohongi ibu? King, ibu akhirnya bisa lega. Oh ya, kapan kita bisa bertemu orang tua Lu Feng? Untuk membicarakan tentang pernikahan kalian. Orang tuanya ada di luar negeri. Nanti kita atur lagi ya. Ya sudah kalau begitu. Ibu, aku tutup teleponnya dulu ya. Maaf, aku benar-benar tidak punya pilihan lain.
6 bulan lagi aku pasti akan membawanya pulang. Xiao Li, ternyata kamu tadi pergi untuk daftar nikah ya? Xiaolin, kapan kamu mau mengadakan pesta pernikahan? Biar kami bisa menyiapkan kado pernikahan. Benar, kami baru saja daftar. Tapi untuk pesta pernikahannya harus menunggu dulu. Kenapa begitu? Iya, apa kamu dan Lu Feng balikan? Nggak kok. Lalu, kamu menikah dengan siapa? Kenapa kalian bisa putus? Dia mengkhianati komitmen kami. Lu Feng benar-benar tidak tahu diuntung, padahal Xiaolin secantik ini. Terkadang, kamu juga harus introspeksi diri. Pacar yang pergi, itu hanya membuktikan kalau kamu yang kurang baik. Menurutku, bukan aku yang harusnya malu, tapi orang yang telah menyia-nyiakan ketulusan. Lin Qing itu cantik dan hebat. Bisa dibilang, mantannya saja yang tidak tahu cara menghargainya. Teman-teman, tolong jangan membicarakan masalahku lagi. Silakan kembali ke pekerjaan masing-masing. Semangka besar dan manis, semangka manis. Nggak manis, nggak usah bayar. Paman, saya beli satu ya. Siap, nak, semuanya 12 yuan. Paman, semangka ini diambil dari mana? Di pasar depan sana saja. Paman jualan di sini setiap malam. Iya, kalau malam ramai orang. Jualannya jadi lumayan laris. Satu gerobak semangka penuh begini, apa bisa habis terjual? Tentu saja bisa, jangan sepelekan pasar malam ini. Jualan di sini cepat laku. Terima kasih, Paman. Jualan di pasar malam ini peluang bisnis yang bagus. Jauh lebih menghasilkan dibanding jadi pelayan restoran. Kamu beli semangka. Iya, beli di pinggir jalan. Ayo makan dulu. Aku tidak tahu seleramu. Jadi aku masak seadanya saja. Wah, enak banget. Ternyata kamu jago masak juga ya. Kalau begitu, nanti aku sering-sering masak untukmu. Oh iya, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Ada apa? Aku ingin jualan di pasar malam. Jualan? Di mana? Kamu pintar sekali. Jadi kamu mau jualan semangka juga? Kan tidak mungkin merebut pelanggan orang. Aku berencana jualan buah lainnya. Ada yang bisa kubantu. Aku ingin pinjam sedikit uang. Begitu dapat untung, pasti langsung kukembalikan. Mau pinjam berapa? 20.000 yuan, untuk beli mobil van bekas, buat belanja stok barang. Oke. Terima kasih ya. Bagus kok kalau kamu mau mulai usaha sendiri. Aku dukung kamu. Tapi siangnya harus kerja, lalu malamnya jualan. Apa kamu bakal sanggup? Capek segini mah nggak ada apa-apanya. Kamu kan pulang kerja cepat. Pas banget bisa sekalian buka lapak bareng. Tapi aku nggak bantuin kamu cuma-cuma. Ya, kamu harus kasih aku upah, loh. Boleh, siap. Ayo cepat makan. Keburu dingin nanti. Halo. Permisi, apa betul ini tempat jual beli mobil bekas? Betul, Pak. Bapak tertarik beli mobil bekas. Kira-kira kapan saya bisa lihat mobilnya? Kapan saja bisa dicek, Pak? Kalau Bapak sibuk, biar kami antarkan mobilnya ke sana untuk dicek. Wah, serius? Bagus sekali kalau begitu. Soalnya kalau siang saya harus kerja, jadi agak repot. Boleh tolong antarkan mobilnya kemari biar saya cek? Siap, tidak masalah. Tolong berikan alamat dan tipe mobil yang diinginkan. Nanti langsung kami antarkan mobilnya. Kalau tidak cocok, boleh langsung dikembalikan. Bapak cukup tanggung biaya bensinnya saja. Bapak dengan Pak Lu, ya, iya, benar, saya sendiri. Ini mobilnya sudah kami bawakan, Pak. Ini dia mobilnya. Silakan dicek dulu, Pak. Mobilnya lumayan bagus juga. Ya sudah, saya ambil yang ini saja. Yang ini harganya 19.000 yuan. Saya transfer sekarang uangnya. Mari, buah segar musiman. Semuanya lengkap ada di sini. Murah meriah dan ramah di kantong. Ayo mampir, jangan sampai kelewatan. Gimana jualan hari ini? Laris manis. Lumayan, kok. Laku banyak. Syukurlah kalau begitu. Sini, biar aku bantu. Nanti malam ku bayar upahmu, ya. Siap. Terus sisa buah yang ini gimana? Sudah hampir waktunya beres-beres nih. Sisa yang ini kita obral murah saja. Bang, persiknya berapaan? Cuma tinggal segini aja. Bayar 10 yuan aja deh. Oke, tolong dibungkus ya. Kalau enak, besok-besok beli lagi ya. Kami bakal jualan di sini terus untuk sementara waktu. Oke, terima kasih. Hari ini total penjualan kita 1.800, dikurangi modal 1.000, untungnya 800 yuan, kita bagi dua, masing-masing 400. Aku nggak mau. Ini kan uang hasil kerja keras kamu. Kamu ambil aja, aku selalu pegang omonganku, keuntungan bersih harus dibagi dua.
Kalau gitu, biar aku simpanin buat kamu. Anggap aja buat bayar utang. Besok kamu mau makan apa? Biar aku yang masakin. Apa aja boleh. Oh iya, besok aku mau tutup lapak lebih cepat. Mau ku ajak kamu jajan di pasar malam. Wah, mau dong. Saya mau mengajukan satu permintaan. Pak, ada apa, anak muda? Mau minta apa lagi? Saya ingin setiap malam, pulang 2 jam lebih awal. Gaji saya boleh dipotong sedikit kok. Boleh saja. Gaji kamu kan 3.500 yuan. Sekarang saya kasih 2.500 yuan. Baik, terima kasih banyak, bos. Saya setuju cuma karena melihat kamu anak yang jujur. Dan kerjamu juga rajin. Permintaan semacam ini, apalagi di bisnis kuliner begini, malam hari justru saat sedang ramai-ramainya. Kalau orang lain, pasti tidak akan saya izinkan. Terima kasih banyak ya, bos. Anda baik sekali. Ternyata pacarnya Lin King itu cuma jualan buah di pinggir jalan. Lin King, selera kamu dalam milih cowok makin rendah aja ya. Lu Feng, jaga ya mulut kamu. Emang aku salah ngomong? Lagian, apa sih yang kamu harapin dari cowok kayak dia? Aku milih dia karena dia orangnya jujur dan pekerja keras cari uang. Dia juga setia, gak suka cari jalan pintas. Masih pinter meles ya kamu. Biar ku kasih tahu satu kabar baik. Aku bakal segera dipromosikan jadi manajer departemen pemasaran di grup Yuzheng. Ini semua berkat bantuan Nan Nan. Kamu bilang, kamu bakal jadi manajer pemasaran di grup Yuzheng. Bener banget, sebentar lagi juga resmi. Pernah dengar nama grup Yuzheng, kan? Ah sudahlah, diomongin juga kamu gak bakal paham. Siapa bilang aku gak tahu? Oh, kamu tahu gak? Gerbang utama grup Yuzheng. Menghadap kemana? Menghadap kemana? Aku emang gak tahu pasti. Tapi yang jelas, kamu gak bakal pernah bisa jadi manajer di sana. Cuma tukang jual buah aja gayanya selangit. Kalau gak percaya, lihat aja nanti. Oke, aku tunggu ya. Memangnya aku takut sama kamu. Lin King, urus tuh pacar kamu. Gak punya kemampuan, tapi lagaknya selangit. Bener banget, Lin King. Kalau mau cari pacar, carilah yang bener. Jangan asal milih orang cuma buat manas-manasin aku. Cih, emang kamu pantas. Udah, pergi sana. Jangan ganggu aku jualan buah. Sayang, ayo kita pergi. Ngomong sama mereka. Cuma bikin kita kelihatan turun kelas aja. Hari ini sial banget sih. Udah, gak usah dipikirin. Cuma bikin suasana hati jadi rusak. Aku udah bikin kamu malu ya. Enggak kok. Cari uang pakai kemampuan sendiri. Kenapa harus malu? Kenapa tiba-tiba menelepon? Ada sedikit urusan. Apakah di departemen pemasaran Yuzheng ada orang bernama Lu Feng? Memang ada. Dia di kantor cabang. Kudengar baru-baru ini dia berhasil mendapatkan kesepakatan kerjasama. Dan akan dipromosikan menjadi manajer. Coba selidiki berkas promosinya. Jika ada manipulasi data atau suap, proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimengerti, Tuan Muda Huo. Tuan Muda benar-benar sudah resmi menikah. Mana mungkin ini bohong? Surat-suratnya sudah dikembalikan. Tidak ada yang menyadarinya. Kapan Tuan Muda akan kembali? Kenapa harus hidup susah di luar? Aku tidak merasa menderita. Malah terasa sangat bahagia. Jangan memaksakan diri lagi. Bawalah istrimu pulang. Tuan Besar tidak akan memaksamu lagi. Aku pasti akan membawanya pulang. Tapi kalau aku tiba-tiba memberitahu Su King tentang identitasku, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Lu Feng, kemari sebentar. Ada apa, manajer? Promosimu sepertinya harus ditunda dulu. Kenapa? Aku sudah bersusah payah menunggu hari ini tiba. Kantor pusat menemukan bahwa data dalam laporan proyekmu tidak akurat, dan ulasan dari klien juga mencurigakan. Jadi harus diselidiki lebih lanjut. Bagaimana mungkin? Ini keputusan kantor pusat. Aku hanya menyampaikannya kepadamu. Saya mengerti, manajer. Lin King. Kamu dapat pacar dari mana sih? Kenapa semua perkataannya bisa jadi kenyataan? Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu dengan perkataannya tepat? Kamu nggak apa-apa. Ini gara-gara omongan pacarmu. Kalau bukan karena dia, aku pasti sudah lama jadi manajer. Kamu sendiri yang nggak bisa naik jabatan, malah nyalahin dia. Bisa-biasanya kamu ya. Senang banget kayaknya hari ini. Aku kasih tahu ya. Lu Feng beneran nggak naik jabatan. Omonganmu beneran kejadian. Aku cuma asal ngomong aja, nggak ngangka bisa kebetulan banget. Ini namanya karma. Semoga seumur hidup dia nggak bakal pernah bisa naik jabatan. Biar ku bantu teriak. Buah segar, murah dan meriah. Ayo mampir, jangan sampai terlewat. Jualanmu lebih laku daripada aku. Asal teriaknya pas. Nggak ada barang yang nggak laku. Ini mie sapi andalanku. Sini, cobain. Enak banget, lebih enak daripada beli di luar. Kalau begitu, kamu bakal sering makan enak mulai sekarang. Terima kasih ya.
Sama-sama, kita kan sekarang sudah jadi suami istri. Kalau buat orang lain, nggak bakal kubuatkan. Nah, kapan kamu pulang? Tunggu sebentar lagi ya, kalau aku sudah sukses, aku bakal jemput kalian ke kota. Kesehatan bapakmu belakangan ini kurang baik. Dia pengin banget ketemu kamu. Ibu takut, pas kamu pulang nanti, dia sudah nggak ada. Kalau bapak sakit, ya ke rumah sakit dong. Kami berdua kan sudah membiayai sekolahmu. Sekarang uang kami sudah hampir habis. Ibu kan juga kerja. Terus uang hasil kerja ibu kemana? Ibu cuma kerja bersih-bersih rumah orang. Sehari cuma dapat 80 yuan. Ibu dan bapak jangan terlalu hemat ya, tunggu sebentar lagi. Aku pasti akan jemput kalian ke kota untuk hidup senang. Nggak apa-apa, aku tutup duluan ya. Udah hari Jumat nih, nanti malam kita makan bareng, yuk. Udah lama banget nggak kumpul-kumpul. Boleh banget. Nanti malam aku senggang kok. Aku juga ada waktu. Jiao, kamu mau ikut juga nggak? Pasti ikut dong. Oke, sudah sepakat ya. Nanti malam kita ketemu di restoran Jingwei, dekat banget dari kantor. Restoran Jingwei. Bukannya itu tempat kerjanya Huo Bei. Kenalin, semuanya. Ini suamiku, Huo Bei. Halo, semuanya. Lin King. Selera kamu kok makin menurun sih. Kita semua kan juga cuma pekerja biasa. Benar banget. Roda kehidupan itu berputar. Siapa tahu pelayan restoran kayak dia bisa jadi bos besar nanti. Dia. Mimpi kali. Kamu lanjut kerja aja sana. Lin King, kamu baru aja putus dari Lu Feng terus langsung nikah sama dia. Apa jangan-jangan cuma buat manasin Lu Feng? Bukan untuk manasin siapa-siapa, tapi karena kami ngerasa cocok aja. Lin, minumnya pelan-pelan dong. Nggak apa-apa kok. Hari ini aku lagi senang. Lin sampai mabuk begini. Gimana nih? Cepat hubungi suaminya. Dia ada urusan makanya pergi duluan. Kalau gitu, kami anterin kamu pulang ya. Lin, rumah suamimu di mana? Dia nggak punya rumah. Dia tinggal di rumahku. Bahkan rumah pun nggak punya. Lin King, kamu ini cuma melihara pajangan. Dia cari uang pakai kemampuannya sendiri. Kenapa bisa dibilang pajangan? Kamu ini sudah gila. Zheng Jiao, sudah. Jangan bicara lagi, kamu bayar tagihannya dulu sana. Kami mau antar Xiao Lin pulang dulu. Maaf ya, jadi merepotkan kalian. Gak apa-apa, kalau begitu kami pergi dulu ya. Ternyata dia lucu juga ya, hanya saja. Gak menyangka dia sekuat itu minumnya. Jangan pergi, aku dingin. Lin King, kamu mabuk. Jangan. Ini, kamu yang buat. Iya. Belajar dari internet, katanya. Makan ini setelah minum alkohol bisa bikin agak mendingan. Lumayan juga ya. Untuk ukuran pertama kali bisa jadi begini. Kamu benar-benar berbakat. Lalu dulu, siapa yang masakin kamu? Waktu itu sewa tempat bareng kerabat jauh. Dia yang masak. Beberapa hari yang lalu dia pulang kampung. Semalam, aku pulang bagaimana? Gak merepotkanmu, kan? Gak kok, kamu begitu rebahan langsung tidur nyenyak. King, sudah bangun. Hari ini kan Sabtu, gak lanjut tidur. Kamu sama Lu Feng sekarang tinggal di mana? Masih di tempatmu yang dulu. Tinggal di tempatku, dekat dari kantor. Dekat dari kantor ya? Ya sudah, kalau ada waktu luang, ajak Lu Feng makan di rumah ya. Iya, aku tahu. Aku lagi sibuk nih, aku tutup dulu ya. Ini makanan sisa semalam. Tampilannya masih kelihatan bagus kok. Kita simpan saja buat kita makan sendiri. Iya, hari ini kamu ada rencana apa? Sore nanti mau jualan. Pagi ini gak ada acara apa-apa. Kalau begitu, aku ikut kamu jualan saja. Oh ya, kerabat jauhmu yang pulang kampung itu, apa dia bakal balik lagi? Belum tentu. Dia ada urusan yang harus diselesaikan. Sekarang kan dia sudah nggak sendiri lagi. Nanti siang biar aku yang masak. Biar kamu lihat sendiri. Kayak gimana yang namanya bakat sejati. Kalau begitu, aku tunggu ya. Mangga yang ini terlalu matang. Kalau didiamkan 2 hari dan nggak habis terjual, pasti bakal busuk. Yang ini bagus.
Bu, yang ini harganya berapa? Wah, jeli banget matanya, Neng. Ini anggur Juven yang baru datang tadi pagi. 8 yuan setengah kilo. Aduh Bu, harganya agak kemahalan ini. Di toko sebelah saja cuma 6,5. Nggak mungkin kalau 6,5. Lihat nih, lapisan putihnya masih tebal. Masih segar banget. 7,5 deh. Nggak bisa kurang lagi. Nanti aku bakal sering ambil barang di sini. Anggap saja harga buat pelanggan tetap. Kalian pasangan suami istri yang jualan buah ya. Kita kan sama-sama cuma usaha kecil-kecilan. Saling pengertian sedikitlah. Ya sudah, pintar banget sih kamu ngomong. 7 yuan deh buat kamu. Mau ambil berapa banyak? Boleh 2 kardus dulu. Kalau bagus, minggu depan aku balik lagi. Kamu paham juga soal begini? Waktu kecil, ibuku suka ngajak ke pasar, jadi aku belajar dari situ. Memilih buah itu sama kayak memilih orang. Nggak bisa cuma lihat dari luarnya saja. Lin King, kamu hebat banget. Tentu saja, nanti siang kamu lanjut kerja saja. Aku mau ke supermarket. Mau beli beberapa keperluan sehari-hari. Lin King, kalau waktunya sudah tepat nanti, biar aku ceritakan semuanya padamu. Lin King, lihat ini. Ini merek Fengfa. Edisi terbaru yang dibelikannya untukku. Edisi terbatas. Suamimu itu, apa bisa membelikanmu tas seperti ini? Sebagus apapun barangnya. Belum tentu aku suka. Kamu tidak suka. Atau dia yang memang tidak mampu membelinya. Kenapa masih keras kepala? Suamimu itu, bukankah cuma bisa jualan di pasar malam? Setidaknya dia mengandalkan usahanya sendiri. Lalu kamu, atas dasar apa kamu meremehkan orang yang bekerja keras demi hidupnya? Jaga ucapanmu. Kalian berdua, saat masih bersama dulu, kenapa tidak memikirkan kesalahan kalian sendiri? Ada apa ini? Dia terus mengganggu pacarku. Benar sekali. Sudah berapa kali kukatakan padamu, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Bisa tidak kamu berhenti menggangguku terus? Coba kamu jelaskan. Pria ini adalah mantan pacarku. Sebelum kami putus, dia memakai uang kami, yang kami tabung bersama, untuk membelikan barang-barang buat wanita ini. Bukan begitu, jangan dengarkan omong kosongnya. Sudahlah, ayo kita pergi. Dia benar-benar tidak masuk akal. Kamu sudah pulang, aku sedang masak sup, sebentar lagi matang. Apa malam ini kita agak telat pergi ke pasar malam? Iya, aku mau menemanimu makan dulu. Huo Bei, Ada apa? hari ini pas di supermarket. Aku ketemu Lu Feng sama Jiang Ruo. Mereka cari masalah sama kamu. Mana berani mereka. Cuma ngomongin hal-hal nggak penting aja. Aku sadar, aku beneran udah nggak ada rasa lagi sama Lu Feng. Hari ini pas melihat dia, aku cuma ngerasa lucu aja. Aku bener-bener udah merelakannya. Nanti aku temenin kamu jualan buah ya. Hari ini banyak stok baru yang datang. Mangga ini kelihatannya bagus banget. Ibu-ibu di pasar grosir itu emang jujur banget orangnya. Besok-besok kita bisa kerja sama jangka panjang sama dia. Bos, mangga ini manis nggak? Boleh dicicipi dulu sebelum beli, Kak. Kalau nggak manis, nggak usah bayar. Aku sadar satu hal nih. Dari orang-orang yang datang beli buah di tempatmu, 8 dari 10 orang itu perempuan. Kamu mau ngomong apa sih? Menurutmu, perlu nggak aku siapin penutup kepala buat kamu? Biar besok-besok kamu pakai itu pas jualan buah. 8 yuan per kati, mangga. Turun harga jadi 8 yuan per kati. Tuan, sudah waktunya untuk istirahat. Menurutmu, bocah itu sekarang ada di mana ya? Tuan, kalau Anda merindukan tuan muda, bagaimana kalau siapa juga yang kangen dia? Kalau dia nggak mau pulang, mending nggak usah pulang selamanya. Anda benar, Tuan. Apa ada kabar dari Huang Jian? Asisten Huang bilang, sampai sekarang belum ada kabar tentang keberadaan tuan muda. Sebarkan saja pengumuman orang hilang ke seluruh pelosok kota. Aku nggak percaya kalau kita nggak bisa nemuin dia. Tuan. Kenapa? Apa kamu juga berpikir kalau tindakanku ini keterlaluan? Saya tidak berani berpikir begitu. Hanya saja, tuan muda sejak kecil sangat tinggi harga dirinya. Sikap Anda yang begini, sangatlah angkuh. Kalau dia memang punya harga diri, seharusnya dia tidak mempermalukan keluarga Huo di luar sana. Bingbing, belum tidur juga semalam ini. Apa yang sedang kamu pikirkan? Papa, sebenarnya Kak Huo Bei pergi kemana? Kenapa tidak ada satupun orang yang bisa menemukannya? Paman Huo sudah bilang, dia pasti akan membawanya kembali.
Tapi ini sudah lama sekali. Mungkinkah dia sudah bersama orang lain? Bingbing. Papa tahu sejak kecil kamu sangat menyukainya. Tapi kamu harus bersiap mental. Kalau si Huobei itu memang tidak mau. Dia mau. Dia hanya belum ingin menikah semudah ini. Memangnya kalau menurutmu dia mau, dia benar-benar mau. Tapi berjanjilah pada Papa, jangan biarkan seluruh pikiranmu terpusat padanya. Hidupmu harus tetap berjalan. Aku tahu. Aku hanya ingin menunggunya sebentar lagi. Nah, bagaimana kabarmu belakangan ini? Waktu itu kamu bilang kalau sudah naik jabatan. Kamu akan membawa kami tinggal di kota. Ibu, jangan bahas soal kenaikan jabatan itu lagi. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Tidak ada apa-apa, hanya saja. Sementara waktu ditunda. Belakangan ini batuk ayahmu parah sekali. Dokter menyarankan untuk periksa ulang ke kota. Apakah di tempatmu sedang memungkinkan? Tunggu sebentar lagi, ya, kita bicarakan lagi setelah keadaanku di sini stabil. Xia Ofeng, pacarmu yang itu. Apakah dia tahu tentang keadaan keluarga kita? Jia, ibu dan ayah tidak usah mengkhawatirkan hal ini. Aku bisa mengatasinya sendiri. Ibu bukannya mau mendesakmu. Hanya saja, ayahmu, kesehatannya makin hari makin menurun. Iya, aku tahu. Kalau tidak ada hal lain, aku tutup teleponnya dulu, ya. Bagaimana kabar Lu Feng belakangan ini? Dia baik-baik saja kok. Ibu dengar soal promosinya menjadi manajer. Sampai sekarang belum ada kabar lagi, ya. Katanya struktur organisasi di kantor pusat masih disesuaikan. Jadi mungkin masih harus menunggu. Nak, ayah sudah bertahun-tahun berbisnis, dan sudah bertemu berbagai macam orang. Lu Feng ini, kemampuannya memang ada, tapi ayah selalu merasa dia kurang tulus. Ayah, kenapa ayah bilang dia kurang tulus? Dia sangat baik padaku. Kalau kalian memang berniat untuk melangkah lebih jauh, kedua keluarga kita harus saling bertemu. Tapi Lu Fan terus-terusan menundanya. Ini tidak pantas. Iya, aku mengerti. Yah, ayah jangan khawatirkan hal ini dulu. Tuan Muda Huo, kenapa Anda bisa sampai ke sini? Ada hal yang harus kusampaikan langsung kepadamu. Pemberitahuan orang hilang itu disebarkan atas perintah Tuan Besar. Aku tidak bisa mencegahnya. Sekarang di halte bus dan layar-layar besar. Semuanya ada di mana-mana. Anda harus lebih berhati-hati. Aku mengerti. Selain itu, Tuan Besar bilang, asalkan Anda bersedia kembali. Beliau tidak akan mempermasalahkan apa yang sudah berlalu. Bagaimana kamu menjawabnya? Aku bilang aku belum bisa menghubungi Anda. Sementara biarkan saja begitu dulu. Tuan Muda Huo, sampai kapan kamu mau menyembunyikan ini? Cepat atau lambat hal ini pasti akan ketahuan. Sembunyikan sebisa mungkin. Ada hal yang harus kamu bantu. Katakan saja, Tuan. Setiap hari, robek semua poster orang hilang dalam radius 2 km dari rumahku. Tapi bagaimana kalau ada yang mengenalinya? Aku sudah bicara dengannya. Pemilik restoran itu mantan sopir ayahku. Jadi, ternyata Anda sudah merencanakan semuanya. Memang Anda selalu punya cara. Kamu sudah datang. Promosimu dibatalkan. Alasannya, verifikasi berkas tidak lolos. Ada kecurigaan data yang dilebih-lebihkan. Dibatalkan. Bukankah sebelumnya dibilang untuk menunggu dulu? Kembalilah bekerja dulu. Feng, ayahku bertanya kapan bisa bertemu dengan ayah dan ibumu. Ternyata kamu, yang membuatku gagal menjadi manajer. Lalu kenapa? Memangnya kamu mau apa? Jadi sejak awal kamu sudah tahu. Iya, kan? Kamu bukan pedagang kaki lima. Aku ini cuma penjual buah. Ucapan hari itu hanya pandangan dari orang luar. Pandangan orang luar. Kamu tahu bagaimana situasiku saat ini. Promosiku batal. Ditambah lagi desakan dari keluarga. Aku sudah tidak sanggup menghadapi keduanya. Mau sanggup atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Ada satu hal yang tidak aku setujui. Yang mana? Lu Feng. Coba pikirkan baik-baik di mana akar masalahnya. Masalahmu dengan Lin King sudah berlalu. Kamu juga harus menata kembali hidupmu. Menatanya. Bagaimana caranya? Mulailah dengan berhenti menyalahkan orang lain. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, cuma lecet sedikit. Hanya saja, sayang sekali apel-apelnya. Kamu ini benar-benar aneh. Aneh dari mananya? Cara bicaramu dengan Lu Feng barusan. Sama sekali tidak seperti orang yang biasa berjualan di pasar malang. Begitu tenang dan berpikiran jernih, dan sama sekali tidak panik saat ada masalah. Ada beberapa hal yang tidak perlu terburu-buru. Orang seperti dia, jalannya akan semakin sempit. Huo Bei, sebenarnya kamu ini siapa? Terkadang aku merasa kamu seperti sebuah misteri. Aku ya aku. Cuma orang biasa yang kamu bawa pulang ke rumah. Hari ini apel-apelnya hancur semua. Besok sepulang kerja, aku akan membantumu kulakan barang. Tidak usah, aku bisa pergi sendiri. Apa kamu tidak terbiasa sendirian? Dulu mungkin iya. Tapi sekarang tidak lagi. Kenapa?
Karena sekarang aku sudah punya rumah untuk pulang. Ada orang yang bisa diajak bicara. Ada yang menanyakan bagaimana jualan hari ini. Dan ada yang membuatkan mie sapi. Cuma segitu saja maumu. Iya. Memang cuma segitu saja. Hari ini hari Sabtu, kan? Siang nanti kita masak sup iga. Lalu malamnya pergi ke pasar Malang. Prakiraan cuaca bilang tidak akan hujan. Kamu melihat prakiraan cuaca setiap hari. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membantumu menggelar lapak? Waktu kamu kehujanan di jalan pulang minggu lalu. Kamu bersin-bersin semalaman. Kukira waktu itu cuma kebetulan saja kamu membawa payung. Mana ada yang namanya kebetulan. Aku selalu melihatnya setiap hari. Kalau ramalannya hujan, aku akan membawa payung tambahan. Jing. Jika suatu hari nanti, kamu menyadari bahwa aku sebenarnya bukan orang yang kamu lihat selama ini. Memangnya bukan seperti apa? Memangnya kamu ini alien? Sudahlah, aku harus pergi sekarang. Baik. Kamu bilang kamu hanyalah orang biasa yang kutemukan di jalan. Kamu mengatakannya dengan begitu meyakinkan. Sampai aku hampir mempercayainya. Huo Bei, sebenarnya siapa kamu? Tolong jelaskan padaku. Putra sulung keluarga Huo. Huo Bei, apakah itu kamu? Pengumuman orang hilang, tapi sejak hari di mana kami memutuskan hubungan, aku tidak pernah menggunakan uang keluarga sepeser pun. Membuka lapak, menyetok barang, menegosiasikan pasokan, semuanya kulakukan sendiri. Kenapa kamu membohongiku? Aku takut kamu berpikir aku mendekatimu, karena ada maksud lain. Aku ingin dicintai sebagai Huo Bei, bukan sebagai tuan muda keluarga Huo, oleh dirimu. Jadi ini orang yang begitu ingin kamu lindungi, sampai-sampai kamu menolak kembali ke keluarga Huo. Dengan apa kamu akan menikahinya? Kamu tumbuh besar di keluarga Huo, pergi dari rumah baru sebulan lebih, bahkan tidak bisa menghidupi dirimu sendiri. Aku bisa menghidupi diriku sendiri. Bulan ini, setiap malam aku membuka lapak, omset harian naik dari 200 hingga 2000, membangun 12 grup pelanggan, dan memasok barang secara stabil ke 7 lapak. Saat Anda membekukan kartu bankku dulu, aku hanya punya ponsel ini yang tersisa. Untung saja Lin King mau menampungku dan meminjamkan uang. Bahkan setiap pulang kerja, dia masih datang membantuku menawarkan dagangan. Lalu, kamu berencana jualan di kaki lima seumur hidupmu. Ini bukan sekadar jualan di kaki lima, tapi membangun rantai pasok. Mulai dari pasar malam dulu, lalu bertahap merambah ke supermarket dan restoran. Pasokan untuk pedagang lokal masih ada celah. Aku sudah lama menyelesaikan proposal rencananya. Sejak kapan kamu belajar hal-hal seperti ini? Istriku yang mengajariku. Dulu waktu masih di rumah, aku bahkan tidak tahu berapa harga sekilo buah. Sekarang, aku sudah tahu. Nona Lin. Semua yang dikatakan putraku itu benar. Benar, dia bilang dia gelandangan. Tidak punya rumah dan harus berjuang sendiri. Dia sama sekali tidak membohongiku. Hanya identitasnya saja yang dia rahasiakan dariku. Kamu tidak marah? Tentu saja marah. Tapi yang membuatku lebih marah lagi. Dia jelas-jelas bisa mengandalkan keluarganya. Tapi malah bersikeras bersusah payah sendiri. Sudah pelit, gengsian pula. Bukankah dia mirip sekali dengan ayahnya? Rantai pasok atau apapun itu namanya. Minggu depan kamu pulanglah dan bicarakan dengan Dewan Direksi. Divisi Bahan Pangan Segar Grup Yuzheng. Selama ini selalu kekurangan orang. Pak, aku tidak mau. Aku menginvestasikan modal pada proyekmu. Kalau Dewan Direksi tidak meloloskannya, jangan harap kamu bisa mendapatkan 1 sen pun. Hari Minggu depan, pulanglah untuk makan bersama. Ajak juga istrimu. Papamu. Ini artinya dia setuju. Dia bilang ini investasi, bukan belas kasihan. Sayang, terima kasih ya sudah memungutku saat itu. Terima kasih untuk apa? Kamu kan bayar sewa, 400 yuan sehari. Benar. Minggu depan kontraknya akan ditandatangani. 3 cabang restoran Jingwei, semuanya sudah menyepakati kerjasama pasokan. Negosiasinya sudah selesai. Bei Guoxian juga sudah mulai memasok. Ini kerjasama dengan 4 restoran baru. Di pasar malam sudah ada 20 stan yang kami pasok. Lalu, bagaimana dengan pihak keluarga lu? Minggu lalu Dewan Direksi sudah menyetujui proposal proyekku. Dana investasinya akan segera cair. Tapi mereka meminta bagian saham sebesar 30%. Ayahmu benar-benar tidak sungkan sama sekali. Kalau dia tahu sungkan, itu bukan dia namanya. Xiao Bei, kamu masih ingat hari saat kita mendaftarkan pernikahan? Kamu bilang kamu akan berusaha sekuat tenaga agar aku tidak menyesal. Aku ingat. Sekarang aku bisa menjawabmu. Apa? Aku tidak menyesal. 1 langkah pun aku tidak menyesal. Aku juga.